Assalamualaikum sahabat sejuta. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di sebuah desa terpencil, seorang gadis yatim berjalan menembus gelap hutan dengan tubuh lemah dan mata basah oleh air mata. Sepasang kakinya yang rapuh terjerembab di tanah becek, sementara suara raungan menggetarkan udara, seakan memanggilnya pada bahaya. Namun siapa sangka, di balik jeritan itu, tersimpan rahasia besar yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Sebuah pertemuan tak terduga, antara kasih sayang seorang manusia miskin, dan makhluk buas yang ditakuti semua orang. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Angin dari rimba basah datang bersama bau tanah dan daun meranti yang mengelupas. Di jalan setapak yang licin, seorang gadis yatim bernama Aulia memeluk erat anyaman bakul berisi kayu basah. Bajunya tipis, lengan kirinya penuh bekas goresan, dan mata yang kelelahan menyimpan sisa air mata yang ditahan seharian. Sejak subuh ia berkeliling dari pintu ke pintu, menawarkan kayu bakar dengan harga rendah, tapi ditolak dan ditertawakan. Di pasar, tengkulak bernama Ranto sengaja menjatuhkan timbangan, menyebut Aulia pembohong, lalu menukar kayu miliknya dengan sekeping koin kusam yang bahkan tak cukup untuk membeli beras. Aulia diam. Ia menyusuri pinggir sungai kecil, menatap pantulan senja yang patah. Bayangannya memanjang, seolah hendak menenggelamkan dirinya. Dalam desah nafas yang pendek, ia berbisik lirih menyebut nama Allah, berharap esok ada pintu rezeki yang lebih lembut. Malam datang pelan. Kabut turun dari punggung bukit dan menutupi akar beringin yang menonjol seperti urat. Aulia mempercepat langkah, ingin segera sampai gubuknya sebelum hujan turun. Namun di sela suara tonggeret, terdengar sesuatu yang memecah udara. Bukan hanya retak dahan, bukan hanya gemerisik daun. Itu raungan. Panjang, parau, menusuk. Aulia tertegun. Raungan kedua menyambar, lebih dekat, lebih lemah, seperti suara yang ditarik dari dasar perut rimba. Ketakutan menyalakan bel dingin di tengkuknya, tapi rasa iba tiba lebih dulu. Ia menaruh bakul di bawah pohon, menggenggam gagang parang warisan ayahnya, dan menapaki semak dengan langkah ringan. Di sebuah cekungan tanah lembab, di antara semak pakis dan akar menjuntai, Aulia menemukannya. Seekor harimau. Belang-belangnya berkilau suram ditimpa sinar rembulan yang dilapisi kabut. Kaki depannya terjepit perangkap besi pemburu, rahang baja yang memakan daging. Darah mengalir, menjejak tanah menjadi garis hitam gelap. Mata harimau itu, besar dan keemasan, seolah menampung seluruh sakit malam ini. Aulia mundur setapak. Jantungnya berdebar kencang, seakan hendak meledak. Tapi ia melihat sesuatu di sudut mata sang harimau. Bukan kebuasan, bukan amarah, hanya takut, hanya sakit, hanya ingin bebas. Ia melepaskan selendang dari lehernya. Dengan tangan yang gemetar, Aulia mengangkat selendang itu seperti bendera damai. Suaranya lirih, pecah di telan kabut. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Harimau itu mengerang, lemah, lalu menurunkan kepala. Uap nafasnya melayang di udara seperti asap doa. Aulia mengendap. Selangkah, dua langkah, tiga. Kini ia cukup dekat untuk melihat duri-duri kecil di tepi perangkap yang menancap ke daging. Ia menelan ludah, menahan mual, lalu berlutut. Parang di tangannya bergetar. Seikat kawat tebal melilit mekanisme kunci. Aulia memeriksa celah yang bisa dipaksa terbuka. Ia tahu, sekali salah gerak, sang harimau bisa menyambar habis dalam satu patah kedip. Namun ia juga tahu, jika dibiarkan, hewan ini akan mati pelan. Kilatan-kilat tanpa suara menyibak langit. Hutan merapat dalam hening yang menegangkan. Aulia menggeser posisinya, menahan napas, lalu menyayat kawat.
Suara logam bergesek menyambar telinga. Harimau itu menggeliat. Aulia nyaris tersungkur, tapi ia bertahan, menekan perangkap dengan lutut, mengungkit kunci pengunci dengan ujung parang. Darah mengalir ke telapak tangannya, panas dan licin. Sedikit lagi, gumamnya pada diri sendiri. Bertahanlah. Harimau itu menatapnya. Mata keemasan itu seperti api kecil yang berusaha tidak padam di tiup malam. Aulia mengikat selendangnya di sekitar rahang perangkap, menjadikannya pegangan, lalu menarik sekuat tenaga. Sendi bahunya berderit. Urat di lengannya menegang. Kuku-kukunya mencakar tanah. Retak. Suara kecil yang memecahkan harap. Mekanisme kunci sedikit longgar, memberi celah tipis. Aulia menyelipkan bilah parang ke celah itu, memutar, mengungkit lagi. Napasnya memendek, beradu dengan waktu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi. Langkah-langkah buru. Tertahan namun cepat. Diikuti sorot lampu senter menampar batang-batang pohon jadi garis putih bergerigi. Suara laki-laki menyumpah di antara semak. Perangkapku kena, seru seseorang. Jangan sampai lepas. Kita bawa kulitnya. Malam ini juga. Aulia membeku. Nama Ranto terlintas seperti duri. Tengkulak itu bukan hanya menguasai timbangan, ia juga menjadi dalang pemburu gelap di rimba ini. Jika mereka menemukan Aulia menolong hewan yang hendak mereka jual, ia tahu tidak akan ada belas kasihan. Sorot lampu kian dekat. Aulia menatap harimau itu. Ada jeda 1 detik, sependek doa yang paling putus asa. Di detik itu, ia memutuskan. Ia menunduk lebih dekat, menempelkan keningnya ke tanah, menguatkan siku, lalu menarik lagi selendang. Parang berputar. Kunci bergeser. Duri-duri memekik gesek. Rasa perih membakar telapak tangan Aulia ketika besi menghajar kulitnya. Retak kedua. Kunci terangkat setengah. Kaki harimau terguncang. Aulia meraih sebatang ranting besar untuk mengganjal rahang baja, mendorong dengan seluruh tenaga yang tersisa. Langkah-langkah itu kini hanya beberapa pohon jauhnya. Suara senter memotong kabut. Cepat, terdengar lagi. Aku dengar geraman. Masih hidup. Harganya bisa 2 kali lipat. Aulia menggigin. Bukan oleh dingin. Oleh tekad yang menelan takut. Ia menatap mata sang harimau. Bantu aku sekali ini, bisiknya. Jangan bergerak. Percayalah. Harimau itu seperti memahami. Ia menahan rintih, mengeraskan rahang, memalingkan kepala. Aulia menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Lalu ia mendorong. Ledak kecil. Rahang baja membuka sekejap. Itu saja cukup untuk menarik keluar kaki yang terluka. Aulia meraih pergelangan harimau, mengangkatnya pelan, melepaskannya dari duri. Darah meletup, tapi bebas. Harimau mengaungkan suara rendah, bukan ancaman, lebih mirip syukur yang tertahan. Sorot senter menyambar batang di belakang punggung Aulia. Sekelip lagi, cahaya itu akan jatuh tepat ke wajahnya. Dari balik semak, Ranto mengangkat senapan, menarik napas yang berbau arak, dan menyipitkan mata. Ada bayangan 2 makhluk di sana, manusia dan harimau, terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Aulia berdiri setengah, tubuhnya menutupi harimau yang masih lemah. Selendang yang berlumur darah menjuntai di tangannya seperti bendera yang baru saja melewati peperangan terakhir. "Siapa di situ?" teriak seorang lelaki lain. "Keluar atau kutembak." Hutan menahan napas. Rintik hujan pertama jatuh, memukul daun pakis jadi simfoni halus yang sinis. Aulia tidak bergerak. Ia menggeser 1 langkah, menaruh dirinya di antara senapan dan hewan yang baru saja ia bebaskan. Mata harimau itu memantulkan cahaya senter, berubah jadi 2 bara kecil. Ranto mengangkat ujung senapan lebih tinggi. Jari telunjuknya sudah menyentuh pelatuk. Ia tersenyum miring, senyum orang yang mengira ia menang sebelum perang dimulai. Aulia menarik 1 helaan napas paling panjang malam ini.
Ia menguatkan pijakan di tanah liat, memaku langkah pada keberanian yang tak pernah ia tahu menyala di dadanya. Dentuman meletus dan memecahkan sunyi. Suara letusan senapan menyalak, menggetarkan dedaunan, membuat burung-burung hutan beterbangan panik. Aulia menutup mata sekejap, tubuhnya gemetar. Namun aneh, tidak ada sakit yang menusuk. Tidak ada darah yang memercik dari dadanya. Ketika ia membuka mata, harimau itu telah bergeser cepat. Tubuh besarnya menubruk tanah. Kaki yang masih lemah namun tetap berani melompat. Peluru melesat ke batang pohon, memercikkan serpihan kayu tepat di samping kepala Aulia. Raungan keras menggema. Harimau yang baru saja diselamatkan itu berdiri tegak, meski kaki depannya masih berdarah. Matanya menyala, sorot emas bercampur amarah. Ranto dan para pemburu mundur selangkah. Wajah mereka tegang. "Cepat tembak lagi!" teriak salah seorang dari mereka. Panik. Namun senapan Ranto bergetar di tangannya. Ia tahu, binatang yang terpojok bisa jadi 100 kali lebih berbahaya. Harimau itu menyeret kaki yang pincang, menunduk rendah, lalu mengaum dengan suara yang membuat tanah seakan bergetar. Aulia, yang masih berdiri di belakangnya, hanya bisa menahan napas. Tubuhnya setengah berlindung di balik tubuh besar sang harimau. Tiba-tiba hujan turun deras. Rintiknya berat, menampar dedaunan, menenggelamkan suara hutan. Kilatan petir menyambar, membuat wajah para pemburu pucat. Ranto mundur 2 langkah lagi, matanya menajam ke arah Aulia. "Kau!" pekiknya, menunjuk. "Anak yatim itu. Kau yang membebaskan hewan ini." Suara tuduhan itu menusuk ke telinga Aulia, namun ia tidak gentar. Ia menatap balik, meski matanya penuh ketakutan. "Lebih baik aku menolong yang terluka, daripada kau yang tega menjual nyawa untuk uang," jawabnya dengan suara serak namun tegas. Ranto menggeram, wajahnya merah. "Berani sekali kau bicara begitu padaku. Kau pikir harimau itu akan menyelamatkanmu selamanya? Kau akan menyesal, gadis kecil." Salah seorang pemburu lain mencoba mendekat, mengangkat parang. Namun sebelum ia bisa melangkah, harimau itu melompat meski pincang. Raungannya membelah hujan. Lelaki itu terjatuh ke lumpur. Wajahnya pucat pasi. Mereka semua ketakutan, tak berani lagi maju. "Lari!" teriak salah satu dari mereka. Dan sekejap, rombongan itu bubar. Hanya Ranto yang masih berdiri di sana, menggertakkan gigi, menatap Aulia penuh dendam sebelum akhirnya ikut mundur, meninggalkan hutan dengan langkah berat. Kini yang tersisa hanyalah hujan, kabut, dan napas terengah dari harimau yang terluka. Aulia menunduk, lututnya lemas, tangannya gemetar. Ia mendekat perlahan, lalu berjongkok di sisi hewan itu. Kau selamat, bisiknya, meski ia tahu harimau itu tidak akan menjawab dengan kata-kata. Namun mata keemasan itu menatapnya lagi. Kali ini berbeda. Ada sesuatu di balik tatapan itu, seolah ada ikatan yang tak bisa dijelaskan, ikatan yang lahir dari darah, luka, dan keberanian. Harimau itu mendekatkan kepalanya, menyentuh lengan Aulia yang penuh goresan. Sejenak, Aulia lupa pada rasa takut, lupa pada hujan deras, hanya ada rasa aneh yang hangat di dadanya. Dengan sisa kain selendang yang compang-camping, Aulia membalut luka di kaki sang harimau. Darah masih mengalir, tapi setidaknya terikat. "Aku tidak punya apa-apa," ucapnya lirih. "Tapi aku bisa coba menolongmu dengan yang kumiliki." Hewan itu tidak bergerak, hanya duduk diam, seolah mengizinkan. Hujan reda perlahan. Malam mulai mereda dengan langit kelabu yang menggantung rendah. Aulia tahu ia harus segera kembali, namun berat rasanya meninggalkan hewan itu sendirian. Ia berdiri, menatap dalam-dalam pada sang harimau, lalu berbisik, "Aku akan kembali besok, jangan menyerah." Harimau itu menatapnya sekali lagi, lalu menundukkan kepala, seakan memahami janji itu. Aulia pulang dengan tubuh basah kuyup, pakaian berat menempel di kulit. Setiap langkahnya berat, tapi hatinya justru terasa lebih ringan. Ia tahu,
Malam ini ia telah melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Namun di balik itu, ia sadar, Ranto tidak akan diam. Ia melihat sendiri tatapan penuh dendam itu. Badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan di kejauhan, dalam gelap hutan yang kembali sunyi, sepasang mata emas masih menyala, mengawasi langkah kecil seorang gadis yatim, seakan telah memilihnya sebagai bagian dari takdir besar yang akan segera datang. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti atap-atap rumah bambu ketika Aulia kembali dari hutan dengan pakaian compang-camping. Rambutnya basah, pipinya pucat, dan tangannya penuh goresan. Ia berjalan melewati jalan tanah desa, menunduk, berharap tak ada yang memperhatikan. Namun langkahnya terhenti ketika terdengar suara nyaring di balai desa. Ranto sudah berdiri di sana, tubuhnya tegap dengan dada membusung, seakan hendak menguasai dunia. Wajahnya yang kasar dihiasi senyum sinis. Di sampingnya ada beberapa pemburu yang semalam kabur, kini pura-pura berani. Mereka berteriak lantang agar semua warga berkumpul. Warga desa, dengarkan baik-baik, teriak Ranto, suaranya menggema. Semalam, aku dan para pemburu melihat sendiri dengan mata kepala kami. Gadis yatim ini, si Aulia, bersekutu dengan harimau hutan. Kegaduhan langsung pecah. Orang-orang berhenti dari pekerjaan mereka, menoleh penuh rasa ingin tahu. Ada yang melangkah mendekat, ada yang berbisik-bisik, bahkan ada yang langsung memandang Aulia dengan curiga. Ranto mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Harimau itu bukan kebetulan. Ia tidak menyerang Aulia karena gadis ini punya ilmu hitam. Ia penyihir. Ia yang memanggil makhluk buas untuk melindungi dirinya. Aulia terdiam. Jantungnya seakan berhenti. Ia ingin membantah, tapi suara tertawaan dan sorakan membuat lidahnya keluh. Seorang ibu-ibu mencengkeram lengan anaknya dan berbisik takut. Jangan dekat-dekat, nanti celaka. Air mata mulai menggenang di mata Aulia. Ia menatap orang-orang desa yang selama ini hanya mengenalnya sebagai anak yatim miskin. Ia ingin berteriak bahwa semua itu bohong, bahwa ia hanya menolong makhluk terluka. Namun Ranto tak memberi ruang. Ia melangkah mendekat, menuding tepat ke wajahnya. Lihat tangannya, penuh darah. Itu darah harimau yang ia ikat dengan jampi-jampi. Malam ini aku akan buktikan pada kalian semua. Aku akan masuk hutan, tangkap harimau itu, dan tunjukkan siapa sebenarnya Aulia. Sorak-sorai pemburu lain menyambung, menambah tekanan. Warga makin gempar. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang mulai takut kalau benar Aulia menyimpan rahasia kelam. Dengan suara bergetar, Aulia akhirnya bersuara. Aku tidak bersekutu dengan apapun. Aku hanya menolong hewan yang terluka. Apakah menolong itu salah? Apakah punya belas kasihan berarti ilmu hitam? Hening sejenak. Beberapa warga tampak bimbang. Namun Ranto segera menyambar celah itu dengan tawa kasar. Menolong katanya? Kau pikir kita bodoh? Tidak ada orang waras yang mendekati harimau. Apalagi harimau itu tidak membunuhmu. Itu bukti kalau kau memang berbeda. Kau ancaman bagi desa ini, Aulia. Seketika, bisik-bisik berubah menjadi gemuruh. Kata, ancaman, menggema seperti mantra jahat yang menjerat. Aulia mundur selangkah, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hati ia berdoa lirih, ya Allah, hanya Engkau yang tahu kebenarannya, lindungi aku. Sementara itu, jauh di dalam hutan, seekor harimau besar yang masih pincang berdiri di tepi sungai. Sorot matanya tajam, seolah bisa merasakan kegelisahan gadis yang pernah menyelamatkannya. Ia mengaum pelan, suara rendah yang bergema di antara pepohonan, pertanda bahwa ikatan yang lahir semalam belum terputus. Hari itu, desas-desus menyebar cepat. Dari warung kopi sampai pinggir sawah, orang-orang membicarakan Aulia. Ada yang kasihan, ada yang membenci, ada pula yang takut. Namun satu hal pasti, fitnah telah menjeratnya. Dan Ranto, dengan senyum liciknya,
Tahu bahwa semakin banyak orang percaya padanya, semakin mudah ia menghancurkan hidup seorang gadis yatim yang tak punya siapa-siapa. Malam pun tiba. Bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya menyusup di antara celah-celah bambu. Aulia duduk di gubuknya yang reot, menatap lampu minyak yang berkelip-kelip. Di luar, angin membawa suara-suara aneh. Bisikan warga, langkah orang-orang yang sengaja mengintai, bahkan gelegar tawa Ranto dari kejauhan. Ia tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hening malam seakan retak ketika suara langkah kaki berderap mendekat ke gubuk reot itu. Aulia yang sedang menunduk di samping lampu minyak sontak terlonjak. Dadanya berdegup kencang. Suara bisik-bisik kasar bercampur dengan derap langkah itu, lalu terdengar hentakan keras di pintu kayu. "Buka, Aulia!" teriak suara parau seorang lelaki. "Kami ingin tahu apa yang kau sembunyikan di sini." Pintu tua itu bergetar. Aulia menahan napas, memeluk erat kain selimut lusuhnya. Ia tahu suara itu, salah satu anak buah Ranto. Dari luar, suara warga lain bersahutan. Dia pasti memelihara harimau di dalam. Jangan biarkan dia lolos. Usir dia sebelum celaka menimpa desa. Kata-kata itu menohok telinga, menyayat hati. Aulia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai bambu. Ia ingin berteriak, menjelaskan, memohon pengertian. Namun lidahnya keluh. Semua kebajikan yang ia lakukan seolah sirna, ditelan fitnah yang ditabur Ranto. Gedoran makin keras. Kayu pintu hampir roboh. Aulia bangkit, tubuhnya gemetar, lalu menahan pintu dengan kedua tangannya. "Aku bersumpah demi nama Allah." Suaranya pecah. "Tidak ada yang kusembunyikan. Aku hanya seorang yatim. Mengapa kalian ingin menyakitiku?" Namun suara dari luar tak menggubris. "Buka pintu atau kami dobrak." Aulia menutup mata, membaca doa dalam hati. Hatinya pasrah. Ia tahu, jika pintu roboh malam ini, ia tak akan selamat dari amukan fitnah. Lalu tiba-tiba, dari arah hutan, suara itu datang. Raungan panjang, dalam, mengguncang udara hingga genteng bambu bergetar. Semua orang di luar terdiam seketika. Raungan itu bukan suara biasa. Itu suara yang mampu menggetarkan nyali lelaki paling gagah sekalipun. "Harimau!" bisik seseorang di luar dengan suara gemetar. Tak lama kemudian, bayangan besar muncul di balik kabut malam. Dari kejauhan, sepasang mata emas menyala seperti bara. Harimau yang pernah diselamatkan Aulia muncul. Meski pincang, tubuhnya menjulang gagah. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, namun sorot matanya tajam menusuk ke arah kerumunan warga. Panik pun pecah. Orang-orang berlarian. Sebagian menjerit. Mereka menubruk satu sama lain, terjatuh di lumpur. Hanya beberapa yang berani menoleh, namun segera kabur begitu melihat sosok belang itu mendekat dengan langkah berat. Hanya Ranto yang berdiri tegak, meski wajahnya memucat. Ia berusaha mempertahankan wibawa, tapi peluh di keningnya membeberkan rasa takut yang sebenarnya. Ia mencengkeram parang, menatap Aulia yang berdiri di balik pintu. "Kau lihat?" pekiknya dengan suara bergetar. "Itu buktinya. Harimau itu datang ke rumahmu. Kau memang bersekutu dengannya." Namun kata-kata Ranto kali ini terdengar lemah. Tak seorang pun warga yang berani mendekat lagi. Mereka sibuk menyelamatkan diri. Harimau itu mengaum sekali lagi, lebih keras, membuat bulu kuduk berdiri. Sorot matanya bukan ke arah Aulia, melainkan ke arah Ranto. Aulia membuka pintu pelan. Ia melangkah keluar, tubuhnya masih gemetar, namun matanya menatap penuh keyakinan. "Dia datang bukan untuk menyakitiku," ucapnya pelan tapi tegas. "Dia datang untuk melindungi." Harimau itu berhenti tepat di depan Aulia, menundukkan kepalanya rendah, seolah memberi penghormatan. Pemandangan itu membuat beberapa warga yang masih mengintip dari kejauhan ternganga, tak percaya. Bagaimana mungkin seekor harimau tunduk pada seorang gadis miskin? Ranto mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi.
Ia berusaha menyembunyikan rasa takut dengan tawa keras. Hahaha, kau pikir ini akan membuatmu selamat, Aulia? Harimau itu mungkin akan melindungimu malam ini. Tapi besok, aku akan buktikan pada seluruh desa bahwa kau pembawa petaka. Dengan langkah tergesa ia pergi, meninggalkan sisa ancaman di udara. Aulia terdiam, air matanya menetes. Ia menatap harimau yang kini duduk diam di tanah, matanya lembut, seakan berkata, kau tidak sendiri. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, terjalin ikatan yang semakin kuat antara manusia rapuh dan makhluk buas yang terluka. Ikatan yang kelak akan mengguncang nasib seluruh desa. Fajar merayap dari ufuk timur, menyibak kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Desa masih lengang, hanya terdengar kokok ayam dan suara bambu berderit di terpa angin. Aulia duduk di depan gubuknya. Wajahnya letih setelah semalam nyaris tak tidur. Bayangan raungan harimau yang melindunginya masih jelas di telinga. Namun pagi itu, bukannya tenang, hatinya semakin gelisah. Ia tahu Ranto tidak akan diam. Lelaki itu terlalu licik untuk menyerah begitu saja. Aulia menggenggam kain selendang yang masih berlumur noda darah kering, lalu menatap hutan dari kejauhan. Ada ikatan yang membuatnya ingin kembali, meski nyawa taruhannya. Di sisi lain, Ranto memang tengah menyusun rencana. Di gudang bambu dekat rumahnya, ia berkumpul dengan para pemburu. Wajahnya murka, matanya merah karena kurang tidur. Kita tidak bisa membiarkan hewan itu berkeliaran, katanya dengan suara berat. Kalau harimau itu terus muncul, orang-orang akan percaya pada Aulia. Kita harus habisi mereka berdua sekaligus. Seorang pemburu muda tampak ragu. Tapi harimau itu besar. Bang, kau lihat sendiri semalam, dia tidak takut senjata. Ranto menampar bahunya keras. Bodoh. Harimau itu sudah pincang. Dia tak akan selamanya kuat. Kita buat jebakan yang lebih besar, lebih kejam, dan kali ini, gadis itu juga akan ikut terperangkap. Ia menghamparkan gulungan tali baja, jerat, dan tombak kayu beracun. Semua dirancang agar tidak ada yang bisa lolos. Pemburu lain hanya mengangguk, meski wajah mereka menyimpan takut. Mereka tahu siapa sebenarnya yang lebih berbahaya. Bukan harimau, melainkan Ranto yang penuh dendam. Menjelang siang, Aulia berjalan ke pasar, membawa bakul kecil berisi kayu bakar. Namun berbeda dari biasanya, orang-orang menatapnya aneh. Ada yang membisikkan doa singkat, ada yang menjauh, bahkan ada yang berani mengumpat. Itu dia gadis yang memelihara harimau. Hati-hati, jangan biarkan dia dekat dengan anak-anak. Cepat usir, nanti desa kita celaka. Kata-kata itu menancap seperti panah di hati Aulia. Ia hanya menunduk, menahan air mata. Tapi di dalam dadanya, tekad justru makin kuat. Ia tak bisa membiarkan fitnah ini terus berkembang. Hanya satu cara, membuktikan kebenaran dengan keberaniannya sendiri. Sore menjelang, Aulia kembali masuk hutan, membawa daun obat dan air bersih di kendi kecil. Setiap langkahnya disertai rasa was-was, tapi juga keyakinan. Ia berjalan melewati batang-batang basah, menembus semak, hingga tiba di cekungan tempat ia pertama kali menemukan sang harimau. Di sana, harimau itu menunggunya. Tubuhnya masih lemah, namun matanya berbinar melihat Aulia datang. Dengan hati-hati, gadis itu mendekat, mengusap bulu lehernya yang basah, lalu membasuh luka di kakinya. Bertahanlah, bisiknya lembut. Aku percaya Allah menjaga kita. Harimau itu hanya menghela napas berat, lalu menundukkan kepalanya, seolah mengerti. Aulia tersenyum tipis, merasa sedikit tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, ia mendengar suara aneh, ketukan logam, tarikan tali, dan suara burung hutan yang berterbangan. Ia berdiri, jantungnya berdebar. Ia tahu suara itu. Suara orang-orang yang tidak datang untuk menolong, melainkan memburu. Di sisi lain hutan, Ranto dan orang-orangnya sudah menyiapkan jebakan. Lubang besar penuh tombak runcing ditutup daun,
jerat baja dipasang di jalur setapak, dan panah beracun dipersiapkan. Ranto menyeringai. Matanya berkilat seperti ular. Malam ini, ujarnya, baik harimau maupun gadis itu akan lenyap. Desa akan percaya padaku, dan aku yang akan jadi penguasa di sini. Langit sore memerah, angin membawa aroma tanah basah yang mencurigakan. Aulia memeluk harimau itu sekali lagi, namun dalam hatinya firasat buruk sudah berbisik. Bahaya besar sedang menunggu di balik rimba. Dan malam itu, takdir akan mulai menyingkap wajahnya yang sebenarnya. Langit malam dipenuhi awan hitam. Bulan hanya muncul sesekali di balik celah, lalu kembali ditelan mendung. Hutan basah setelah hujan sore, aroma tanah bercampur bau logam dari jebakan yang baru saja ditanam. Aulia berjalan perlahan sambil membawa kendi kecil. Harimau itu mengikutinya dari belakang, pincang namun tetap gagah. Langkahnya meninggalkan jejak berat di tanah berlumpur. Aulia menoleh sesekali, memastikan sang harimau tidak tertinggal. Sedikit lagi, kita cari air yang lebih jernih di sungai, ucapnya pelan. Suaranya bergetar oleh was-was, seolah firasat buruk sedang merayapi dadanya. Di kejauhan, mata-mata manusia mengintai dari balik semak. Ranto berdiri tegak, tangan kirinya menggenggam parang besar, tangan kanan memberi isyarat pada anak buahnya agar diam. Senyum licik merekah di wajahnya ketika melihat dua sosok itu berjalan tepat menuju jalur yang ia pasangi jerat baja. Sebentar lagi, keduanya akan masuk perangkap, bisiknya. Aulia merasakan angin malam bertiup aneh, seakan membawa bisikan. Ia berhenti sejenak, menunduk ke tanah. Ada bekas tapak sepatu di jalur yang hendak ia lewati. Bukan tapak biasa, melainkan banyak, saling tumpang tindih, baru dan masih jelas. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke harimau di belakangnya. Hewan itu berdiri diam, telinganya bergerak-gerak, matanya menyipit menatap semak. Nafasnya berat, seperti merasakan ancaman. Ada yang mengintai, bisik Aulia. Namun sebelum ia sempat berbalik, terdengar suara letupan. Jerat baja yang ditanam di tanah tiba-tiba meluncur ke atas, mencengkeram kaki belakang harimau. Hewan itu meraung keras, tubuhnya terguncang, menarik Aulia yang berusaha melepaskan ikatan logam dingin. "Tidak! Lepaskan dia!" teriak Aulia panik, menarik kawat dengan tangannya yang lemah. Dari balik gelap, Ranto muncul bersama anak buahnya. Mereka tertawa keras. Suara mereka menusuk telinga. Obor yang dibawa menyala, menampakkan wajah-wajah penuh keserakahan. Akhirnya, Ranto berteriak puas. "Harimau itu milik kita. Dan kau, Aulia, sekarang semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya. Kau akan jatuh bersamanya." Anak buahnya menyerbu, menancapkan tombak di tanah agar harimau tidak bisa bergerak. Aulia menubruk, mencoba menahan dengan tubuhnya. Tombak itu berhenti hanya sejengkal dari tubuhnya. Nafasnya memburu, namun ia berdiri di depan harimau, melindunginya dengan segenap jiwa. "Kalau kalian ingin menyakitinya, langkahi dulu tubuhku," jerit Aulia, matanya basah. Para pemburu terhenti sejenak. Mereka saling pandang. Tidak ada satupun yang berani benar-benar melukai gadis itu. Meski Ranto terus memaksa. "Kenapa kalian diam?" teriak Ranto marah. "Tusuk hewan itu. Cepat." Namun pada detik itu juga, sesuatu terjadi. Dari balik semak yang gelap, terdengar gemerisik besar. Satu raungan panjang membelah malam, lebih keras daripada raungan harimau yang terjebak. Tiba-tiba, dari sisi lain hutan, muncul dua pasang mata emas lagi, lalu tiga, lalu 5. Kawanan harimau lain keluar dari kegelapan. Tubuh mereka besar. Belang mereka menyala di terpa cahaya obor. Mereka berjalan pelan, namun pasti, melingkari Ranto dan anak buahnya. Para pemburu panik. Wajah mereka pucat pasi. Tombak di tangan bergetar. Beberapa langsung melempar senjata dan lari. Namun Ranto masih berdiri, meski tubuhnya jelas gemetar. "Tidak mungkin. Tidak mungkin," gumamnya,
Keringat dingin membasahi pelipis. Aulia berdiri di tengah lingkaran, di samping harimau yang terjerat. Air matanya jatuh, bukan karena takut, melainkan karena takjub. Hewan-hewan buas itu tidak menyerangnya. Mereka berdiri tegak, menghadap musuh yang selama ini memburu mereka. Malam itu, di hutan yang basah dan gelap, Aulia merasakan sesuatu yang mustahil, seolah kasih sayang yang ia beri pada satu makhluk luka telah memanggil seluruh penjaga rimba untuk melindunginya. Dan di hadapan kawanan mata emas yang berkilau, Ranto untuk pertama kalinya kehilangan wibawanya. Ia sadar, perang yang ia mulai mungkin justru akan menjadi kuburannya sendiri. Hutan sunyi menegang. Obor-obor di tangan para pemburu bergetar. Api kecilnya menari liar di terpa angin. Di depan mereka, 7 ekor harimau kini berdiri melingkar. Matanya menyala bagai bara api di kegelapan. Nafas berat dari setiap moncong binatang itu terdengar jelas, berpadu menjadi orkestrasi ancaman yang membuat dada siapapun sesak. Aulia berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya gemetar namun matanya tegak. Harimau yang diselamatkannya masih terjerat baja, meringis kesakitan, namun kini ia tidak sendiri. Saudara-saudaranya datang, seperti dipanggil oleh ikatan yang lebih dalam dari sekadar darah. "Cepat lari!" jerit salah seorang pemburu, melempar tombaknya lalu kabur terbirit-birit ke arah semak. Yang lain mengikuti, berlari secepat mungkin. Ada yang tersandung akar, ada yang jatuh mencium lumpur, tapi tak seorang pun berani menoleh lagi. Dalam hitungan detik, hanya Ranto yang tersisa. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, tangan masih menggenggam parang. "Tidak, ini tidak mungkin." Suaranya serak, nyaris tak keluar. "Kalian semua hanyalah binatang." Namun ucapannya segera ditelan raungan keras. Seekor harimau betina melangkah maju, cakarnya mencakar tanah, matanya menyorot lurus ke arah Ranto. Ranto mundur, peluh deras mengalir di wajahnya. Tangannya bergetar saat mencoba mengangkat parang. "Jangan mendekat, aku bunuh kau." Harimau itu berhenti hanya sejengkal dari tubuhnya, mengaum sekali lagi, membuat lutut Ranto lemas. Tangannya kehilangan tenaga, parang itu jatuh menancap lumpur. Aulia menatap semua itu dengan dada bergetar. Ia tahu inilah saatnya. Dengan langkah cepat ia berjongkok di samping harimau yang masih terjerat. Tangannya berdarah ketika menarik kawat baja, menggeser pengunci, lalu dengan satu hentakan terakhir, jebakan itu terlepas. Harimau itu mengaum panjang, bebas untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya. Ia bangkit, pincang namun gagah, lalu berjalan perlahan mendekati Ranto. Tidak. Ranto mundur sampai punggungnya menabrak pohon. Matanya liar mencari jalan kabur, tapi semua jalur sudah dipagari tubuh belang yang mengitari. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Harimau yang dibebaskan Aulia berdiri tepat di depannya. Mata keemasan itu menatap tajam, namun dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih dalam, bukan sekadar amarah, melainkan hukuman. Hukuman dari rimba yang ia sakiti, dari hewan-hewan yang ia jebak demi uang. Aulia menutup mulutnya dengan tangan, menahan jerit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ranto menunduk, gemetar, lalu berlutut. Ampuni aku, katanya lirih, bukan pada Aulia, bukan pula pada harimau. Entah kepada siapa ia memohon, suaranya hanyalah sisa nyali yang tersisa. Harimau itu menunduk rendah, mengaum lirih di telinga Ranto, lalu dengan kibasan ekor yang kuat ia mundur. Kawanan lain ikut mundur, melingkari Aulia dan menjaganya. Mereka tidak mencabik Ranto, tidak menumpahkan darah. Mereka hanya meninggalkannya di tanah, tubuhnya gemetar, kehormatannya hancur. Namun bagi Ranto, itu lebih buruk daripada kematian. Ia tahu seluruh desa akan tahu bahwa ia yang lari dari hutan dengan wajah pucat, sementara gadis yatim yang ia hina berdiri gagah di sisi kawanan rimba. Aulia menatapnya sekali lagi. Inilah balasan atas fitnahmu, Ranto. Kau ingin aku terlihat hina, tapi Allah menunjukkan siapa yang sebenarnya jahat. Air mata menetes di pipinya, bukan karena takut,
melainkan karena takjub. Ia merasakan keajaiban besar malam itu, bahwa kasih sayang kecil yang ia berikan pada satu makhluk terluka telah membangkitkan kekuatan seluruh hutan untuk melindunginya. Ranto bangkit dengan tubuh goyah, lalu berlari secepat-cepatnya keluar dari lingkaran. Malam itu, gelar yang dulu ia banggakan sebagai penguasa desa, luluh di hadapan auman hutan. Sementara itu, Aulia berdiri di bawah cahaya bulan yang menembus awan. Harimau yang ia tolong menundukkan kepala, menyentuh lututnya pelan. Dan kawanan lain berbaris di belakang, seolah mengakui bahwa gadis yatim ini kini bagian dari mereka. Di sanalah, takdir baru dimulai. Takdir seorang anak yatim miskin, yang kini menjadi sahabat rimba. Fajar merayap pelan, menggantikan malam yang penuh gemuruh auman. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, membawa hawa lembab yang menyelimuti tanah basah. Aulia berjalan perlahan, kakinya gemetar, tapi sorot matanya tak lagi sama. Di sisi kirinya, seekor harimau pincang yang telah ia selamatkan melangkah gagah meski terluka. Di belakangnya, 6 ekor harimau lain mengikuti, berbaris dalam diam, bagai pengawal yang menjaga seorang ratu tak bermahkota. Langkah itu menuju desa. Burung-burung yang baru bangun berkicau, namun sunyi seketika saat melihat kawanan rimba keluar dari hutan. Ayam berlarian, anjing-anjing desa meringkuk ketakutan. Orang-orang yang masih sibuk menyiapkan dagangan pagi sontak menoleh, lalu menjerit. Harimau! Harimau keluar hutan! Mereka berhamburan, sebagian berlari ke rumah, sebagian bersembunyi di balik pagar bambu. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kemunculan harimau, melainkan sosok di tengah-tengah mereka, Aulia. Gadis yatim yang selama ini diremehkan, kini berjalan tenang, kepalanya tegak, ditemani kawanan binatang buas yang tunduk padanya. Desa menjadi gempar. Anak-anak menempel di pelukan ibu mereka, orang tua menatap dengan mata melebar. Tak ada yang berani bergerak. Hanya bisa menyaksikan pemandangan yang seolah keluar dari dongeng. Di balai desa, Ranto muncul dengan wajah pucat. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Semalaman ia tak tidur setelah melarikan diri dari hutan. Namun ia mencoba bangkitkan wibawanya. Ia berteriak dengan suara serak. Lihat! Lihatlah semua. Itu buktinya. Gadis itu memang bersekutu dengan harimau. Tapi kali ini, suaranya terdengar lemah. Warga yang mendengar justru saling pandang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Harimau-harimau itu tidak mengaum buas, tidak menyerang, tidak merusak. Mereka berjalan tenang, hanya mengitari Aulia, seolah melindunginya dari mara bahaya. Aulia berhenti di tengah lapangan desa. Ia menatap semua orang, lalu suaranya pecah namun tegas. Aku bukan penyihir. Aku bukan pembawa petaka. Aku hanyalah seorang yatim yang menolong makhluk ciptaan Allah yang terluka. Dan inilah balasannya. Mereka tidak menyerangku karena Allah menunjukkan kasih sayang akan selalu kembali sebagai perlindungan. Suasana hening. Warga mulai menunduk. Ada yang terisak malu. Ada yang menatap Ranto dengan wajah penuh curiga. Tiba-tiba seorang ibu tua maju perlahan. Matanya berkaca-kaca. Aku percaya padamu, Aulia, katanya lirih. Sejak dulu kau tidak pernah menyakiti siapapun. Kau selalu menolong meski dirimu sendiri kekurangan. Ucapan itu menjadi pemantik. Warga lain mulai bersuara. Benar, aku juga pernah melihat dia berbagi kayu bakar pada tetangga yang sakit. Aku pernah menerima sisa makanan darinya. Dia bukan pembawa petaka. Dia membawa berkah. Sorak-sorai setuju mulai menggema, mengalahkan suara fitnah. Ranto terperangah. Wajahnya merah padam. Ia berusaha berteriak lagi. Jangan tertipu. Dia berbahaya. Kalian semua bodoh kalau percaya padanya. Namun kali ini, tak seorang pun mendukungnya. Bahkan beberapa orang mendekat, menatap Ranto dengan mata penuh kemarahan. Kau yang sebenarnya pemburu gelap, bentak seorang lelaki paruh baya. Kau yang pasang jebakan, merusak hutan, dan menipu kami semua.
Ranto terdiam. Keringat dingin bercucuran. Ia melangkah mundur, tapi tangan-tangan warga mulai terulur, menahan bahunya. Ia terkepung, bukan oleh harimau, melainkan oleh rasa muak yang selama ini dipendam. Sementara itu, Aulia hanya menunduk, air matanya jatuh. Bukan air mata sedih, melainkan lega. Untuk pertama kalinya, orang-orang yang dulu menolaknya kini melihatnya dengan mata yang berbeda. Harimau pincang itu duduk di sampingnya, kepalanya menyentuh bahu Aulia. Sebuah tanda yang tak bisa disangkal, bahwa ikatan mereka bukan kebetulan, melainkan takdir. Langit cerah perlahan. Matahari pagi menembus celah awan, menyinari wajah Aulia yang basah oleh air mata. Dalam cahaya itu, seorang gadis yatim yang dulu dihina kini berdiri tegak, dengan kawanan rimba sebagai saksi kebesaran kasih sayang. Dan di antara warga yang menatap takjub, rasa hormat mulai tumbuh. Mereka sadar, hari itu bukan hanya awal dari perubahan hidup Aulia, tapi juga awal dari karma buruk yang akan menimpa Ranto. Desa pagi itu berubah menjadi panggung besar. Warga berkerumun di balai, wajah mereka masih menyimpan campuran takjub dan takut. Aulia berdiri di tengah lingkaran, didampingi harimau pincang dan kawanan lainnya yang duduk diam seperti penjaga tak kasat mata. Ranto, yang sejak tadi berusaha keras menahan wibawa, kini benar-benar terpojok. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Tangan-tangan warga mencengkeram bahunya. Sorot mata yang dulu menghormatinya kini berubah menjadi pandangan benci. "Cukup sudah kebohonganmu, Ranto," teriak seorang lelaki paruh baya. "Kami sudah melihat siapa yang benar, dan siapa yang hanya menebar fitnah." "Betul," sambung seorang ibu, matanya merah oleh amarah. "Kau yang selama ini menjebak hewan-hewan hutan, lalu menuduh Aulia demi menutupi kejahatanmu." Ranto meronta, berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku. Kalian tidak tahu apa-apa. Gadis itu, dia berbahaya. Aku hanya ingin melindungi kalian." Namun suaranya terdengar lemah, tak lagi meyakinkan. Warga yang dulu tunduk kini berbalik. Beberapa orang bahkan mendorongnya ke tanah. Parangnya diambil, tubuhnya dipaksa berdiri untuk menghadapi kebenaran. Aulia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia melangkah maju, suaranya lirih namun tajam, menembus keheningan. "Ranto, fitnahmu hampir menghancurkan hidupku. Kau ingin aku dipandang hina, kau ingin aku dibenci. Tapi Allah menunjukkan siapa yang sebenarnya jahat." Ranto membalas tatapan itu dengan mata liar. "Diam kau. Jangan sok suci. Semua ini hanya kebetulan. Harimau itu hanya hewan buas. Tak lama lagi ia akan memangsa semua orang." Tiba-tiba, harimau pincang itu berdiri. Meski langkahnya goyah, ia maju ke depan, mengaum keras tepat di hadapan Ranto. Suara itu menggema, membuat semua warga mundur setapak. Ranto jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Namun bukan itu puncaknya. Dari arah hutan, terdengar suara letupan keras, suara perangkap baja yang terlepas sendiri. Seorang anak berlari dari arah rimba, wajahnya panik. "Pak Kepala, lihat, jebakan yang dipasang Ranto semalam. Seseorang terperangkap." Warga bergegas. Mereka berlari menuju pinggir hutan. Aulia ikut, meski jantungnya berdegup kencang. Ranto dipaksa ikut. Kedua tangannya diikat dengan tambang. Di sana, pemandangan mengejutkan terbentang. Lubang besar penuh tombak yang ia pasang sendiri kini terbuka. Dan tepat di tengahnya, Ranto yang tadi mencoba melarikan diri terseret ke dalam. Kakinya terjerat kawat baja. Tubuhnya terhantam bambu runcing. Meski tidak menewaskan, cukup untuk membuatnya terkapar kesakitan. Warga terdiam, wajah mereka membeku. Semua mengerti, inilah balasan dari fitnah, inilah karma yang nyata. Ranto menjerit, memohon, "Tolong aku. Jangan biarkan aku mati di sini." Air mata bercampur peluh mengalir di wajahnya. Namun tak seorang pun segera menolong.
Mereka hanya menatap dengan ngeri, lalu berbisik satu sama lain. Lihatlah, jebakan yang ia pasang untuk membunuh justru menjerat dirinya sendiri. Itulah balasan dari kejahatan. Aulia maju perlahan. Ia menatap Ranto yang meringis di dasar lubang. Dalam dadanya berkecamuk rasa iba, namun juga kesadaran bahwa Allah menunjukkan keadilan dengan cara yang tak terduga. Aku tidak pernah membencimu, Ranto, ucapnya lirih. Tapi fitnahmu telah menjadi hukumanmu sendiri. Semoga ini cukup untuk membuatmu sadar. Ranto menangis terisak. Suaranya pecah di telan hutan. Sementara itu, harimau pincang mengaum panjang dari pinggir lubang. Suaranya menggema, seolah menjadi saksi bahwa malam fitnah telah berakhir, diganti pagi keadilan. Warga akhirnya mengangkat Ranto keluar. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya hancur oleh rasa malu. Ia tidak lagi menjadi penguasa desa, melainkan simbol dari karma yang tak bisa dielakkan. Dan Aulia, gadis yatim yang dulu dihina, kini dipandang sebagai cahaya kecil yang membawa keajaiban besar.